sini di Sunway Medical Center, kami selalu siap untuk apa yang harus dilakukan hari ini. Apapun yang datang melalui pintu itu, kami selalu ada dan siap dalam sekejap. Karena apabila Anda bersama kami, yakinlah bahwa Anda berada di tangan yang tepat. Tidak terhitung pasien yang kami rawat setiap hari oleh para ahli terbaik di negara ini. Di antara mereka adalah pemimpin dari spesialis masing-masing. Langkah pertama menuju pemulihan selalu yang paling sulit untuk dilakukan. Namun kami akan berada di sana di setiap langkahnya. Sunway Medical Center dilengkapi dengan teknologi medis paling canggih di negara ini. Memberikan prosedur medis dari para ahli, mulai dari perawatan kanker hingga berbagai operasi umum dengan pendekatan minimal invasif. Menghapus akar masalah kesehatan Anda segera dengan presisi dan efektivitas. Semua demi kenyamanan pasien, sehingga mereka dapat sembuh lebih cepat, beristirahat dengan baik, dan lebih singkat tinggal di rumah sakit. Kami ingin mendapatkan pasien kami kembali berdiri dan kembali ke kehidupannya. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyediakan peralatan rehabilitasi yang canggih, karena kesembuhan tidak ternilai harganya. Pusat keunggulan kami yang lengkap selalu mudah diakses lewat ujung jari Anda. Setiap unit diperlengkapi untuk memenuhi setiap kebutuhan spesifik Anda, memberikan mereka perawatan primer terbaik yang kami tawarkan. Sunway Medical Center juga merupakan bagian integral dari kota pintar yang terus berkembang, mendapatkan pengalaman yang berbeda. Bersenang-senang di bawah sinar matahari, bersantai di sepanjang hari, memberikan pendidikan berkualitas kelas dunia. Semua yang Anda butuhkan ada di sini, dalam jangkauan tangan. Kami telah melewati banyak hal dengan para pasien. Tapi apakah yang membuat kami tetap terus berjalan adalah mengetahui bahwa kami membuat perubahan. Dan apa yang membuat hari-hari kami menjadi lebih ceria adalah melihat pasien kami keluar rumah sakit dengan tersenyum. Lebih baik daripada ketika mereka masuk. Salam sejahtera. Hari ini saya akan mempersembahkan kepada Anda proyek terbaru kami di Melaka, The Seal. Tahun 2019, The Seal memperoleh penghargaan One Belt One Road Initiative di China dan satu-satunya perwakilan Malaysia dalam konvensi properti tersebut. The Seal didirikan di atas lahan reklamasi seluas 11 hektar lebih yang terletak di Kota Laksamana, Melaka dengan status lahan perniagaan. Desain arsitektural yang ditampilkan memperlihatkan 9 bangunan utama yang berdiri di atas sebuah landasan, menggambarkan 9 layar terkembang yang menggerakkan bahtera di tengah laut. Pada bagian yang menjadi landasan seluas kurang lebih 100.000 meter persegi, akan menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Melaka, diperuntukkan sebagai pusat perbelanjaan bagi barang-barang bermerek luar dan dalam negeri. Total ketinggian masing-masing menara adalah 255 meter, yang terdiri dari 61 lantai. Di lantai 59 dan 60 pada bangunan utama terdapat The Moon, sebuah teater dengan layar 360 derajat. Di dalamnya Anda dapat melihat keadaan ruang angkasa kemanapun mata memandang, juga menampilkan suasana hutan maupun di kedalaman lautan seperti keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan teknologi visual terkini dari Panasonic, pemandangan apapun yang Anda inginkan dapat ditampilkan secara sempurna di sini. Bagian teratas menara dipersiapkan untuk restoran dan bar yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman dari seluruh dunia. Di lantai 15, terjajar melingkar kolam renang terpanjang di dunia sepanjang 460 meter. Anda dapat berenang dari satu bangunan ke bangunan lain tanpa halangan sambil menikmati pemandangan Selat Melaka. Ke-9 bangunan utama ini dibagi atas 3 peruntukan. 3 bangunan diperuntukkan sebagai kondotel, kondominium dengan pelayanan berstandar hotel berbintang. 3 bangunan lagi diperuntukkan bagi hotel mewah bintang 5, dan 3 bangunan lainnya diperuntukkan bagi perkantoran. Pelaksanaan pembangunan ini dibagi dalam 6 tahap. Pembangunan tahap pertama adalah galeri pemasaran berdesain songket emas. Pada bangunan seluas hampir 8.000 meter persegi ini, terdapat 10 unit ruang pamer dan restoran. Dan pada bagian depan desain arsitektur ini juga dilengkapi dengan teknologi visual dari Panasonic, yang pada malam hari akan menampilkan kekayaan budaya Melaka, sekaligus menjadikannya lokasi objek wisata bagi para turis. Dan sekarang, mari kita kembali ke atas, tepatnya ke lantai 59 dan 60, yang didesain menjadi sebuah jembatan berbentuk cincin yang menghubungkan ke 9 menara, serta menciptakan konsep globalisasi yang disebut Unity Skyring. Kami mempersiapkannya bagi orang-orang dari berbagai negara,
Dan saat ini telah bergabung dengan kami antara lain dari Hong Kong, Beijing, Shanghai, dan Jepang. Terlihat dari sisi luar, seperti inilah penampakan keseluruhan Unity Skyring yang menakjubkan. Taman bertajuk Sky Garden yang indah terletak di lantai 15, yang juga terdapat sebuah aula konferensi. Aula ini dapat menampung 4.500 orang untuk sebuah pameran, expo, bahkan konser besar bertaraf internasional. Sekarang saya akan bawa Anda kembali ke lantai dasar, menuju ke bagian belakang dari mega proyek ini. Di sini kami mempersiapkan 72 unit pertokoan 4 lantai yang dilengkapi dengan lift di setiap bangunan. Pertokoan ini dibagi dalam 3 tema budaya, yaitu Timur, Barat, dan Malaysia. Data statistik tahun 2019 menyebutkan bahwa sebanyak 18 juta turis datang ke Melaka setiap tahunnya. Lokasi wisata Jonker Street saat ini sudah sangat padat dan tidak akan dapat lagi menampung para turis. Oleh karena itu, kami bangun lokasi berlatar belakang kekayaan budaya Melaka bagi para turis tersebut. Bangunan berwarna putih ini merepresentasikan budaya barat yang diwakili oleh Portugis, Belanda, dan Inggris. Bangunan dengan warna yang lebih gelap merepresentasikan budaya timur yang diwakili oleh Jepang dan Korea. Dan bangunan berwarna merah ini tentu saja merepresentasikan percampuran kebudayaan Melayu, Cina, dan India, yaitu kebudayaan Baba Nyonya Malaysia. Selanjutnya, mari kita lihat proyek ini secara keseluruhan. Lanskapnya memiliki desain yang futuristik namun modern, yang memberikan esensi sebuah taman modern yang dirancang dengan memenuhi rasio Green Building Index. Proyek ramah lingkungan ini menerapkan sistem pengangkutan limbah otomatis melalui pipa yang digerakkan oleh udara dan dilengkapi dengan sistem penampungan air hujan. Desain kamar berstandar bintang 5 yang mewah ini menggunakan lantai marmer dengan tembok berhiaskan ornamen berwarna emas dan desain jendela yang lebar mengarah ke Selat Melaka. Dan seluruh kamar mandi didesain dan dilengkapi dengan perlengkapan yang memberikan kenyamanan dan keamanan terbaik dari merek-merek internasional seperti Toto, Kohler, dan Yale. Sebagai penutup, saya berharap penjelasan saya tadi dapat memberikan gambaran yang cukup menarik. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mempersembahkan The Sail Melaka, kebanggaan era globalisasi. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Selamat malam, Romo. Malam, Romo. Malam, Romo. Semuanya. Malam, Romo. Selamat malam semuanya. Patricia, selamat malam. Malam, Romo. Selamat malam. Malam, Romo. Malam, Romo. Ya, selamat malam semuanya. Malam, Romo. Selamat malam. Malam. Malam, Romo. Udah jam 7, kita mau mulai sekarang apa gimana mau? Oh, ini Patricia atau Bu Helena? Yes. Pat, silakan Pat. Ya, silakan Ibu Susan. Oke. Selamat malam semuanya, Shalom. Romo, selamat malam untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Senang sekali kita hari ini masih bisa kembali berkumpul untuk berdoa bersama, yaitu Novena Santo Yosep yang kedua. Mari kita siapkan hati untuk memulai novena ini. Untuk doa pembukaan nanti akan dibawakan oleh Bu Puspita dan lagu serta puji-pujian oleh Bu Patricia. Silakan Bu Puspita. Marilah kita hening sejenak. Kita buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Tritunggal, kami mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat-Mu, karena kami boleh berkumpul saat ini untuk lebih dalam lagi menghayati dan menikmati kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Mohon Tuhan Yesus memberkati Romo Rumanto yang akan menyampaikan sabda-Mu bagi kami. Kiranya Roh Kudus menerangi kami semua dan acara ini dari awal hingga akhir dan membuatnya berkenan bagi-Mu. Mari kita berdoa kepada Santo Yosef. Ingatlah ya suami Maria yang termurni, pelindungku yang terkasih Santo Yosef. Belum pernah terdengar seorang pun yang memohon perlindungan-Mu dan meminta pertolongan-Mu dibiarkan seorang diri tanpa penghiburan. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang kepadamu, dan dengan segala hasrat hatiku, aku mempercayakan diriku kepadamu. Janganlah menolak doa kami, ya Bapa Asuh Juru Selamat kami, melainkan dengan penuh belas kasih, dengarkanlah dan jawablah doa kami. Amin. Silakan dilanjut dengan puji-pujian dari Bu Patricia. Silakan Bu. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam Romo Rumanto dan teman-teman semuanya. Puji Tuhan kita bisa hadir kembali pada malam hari ini untuk dapat mendoakan doa novena Santo Yosef. Mari kita naikkan pujian sebelum kita mulai kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, selamatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak dan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Makasih Bu Patricia. Kita masuk ke dalam doa novena Santo Yosef. Silakan Bu Grace. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita menyatukan hati kita untuk mendoakan novena Santo Yusuf. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yusuf memperoleh keistimewaan. Boleh ikut ambil bagian dalam misteri penjelmaan sebagai Bapa asuh Yesus. Dia secara langsung ikut serta dalam membesarkan dan melindungi Sang Anak Ilahi. Dan Allah Bapa menganugerahinya hati seorang Bapa yang sejati, hati yang tulus,
penuh kasih dan pengorbanan untuk menjadi pemelihara dan penjaga Kristus kecil. Dia mengungsikan bayi Yesus ke Mesir selagi ada ancaman maut dari Herodes. Kudus tinggal di Mesir sampai ancaman bahaya maut berlalu. Setelah pengungsian berakhir, Santo Yusuf menjadi kepala keluarga, menghidupi anak dan ibunya dengan kasih sayang yang melebihi kasih seorang bapak manapun. Dia memang bapak asuh Yesus, tetapi dia juga guru dan pelindung Yesus. Dalam rumah tangga Nazaret itu, di bawah tanggung jawabnya, penebusan umat manusia dipersiapkan. Apa yang telah dia lakukan di Nazaret, sebenarnya ia lakukan untuk kita semua. Dia tidak hanya orang suci dalam kerajaan Allah, tetapi juga seorang yang berjasa besar bagi seluruh dunia kekristenan dan umat manusia. Marilah berdoa. Santo Yusuf, kami bersyukur kepada Allah. Engkau dipilih menjadi Bapa asuh Putra Allah. Menjadi pendamping setia Bunda Maria, Bunda Yesus, Putra asuhmu. Kami mohon, jadilah perantara agar kami memperoleh kasih karunia istimewa dari Yesus Kristus Putra asuhmu. Dialah Allah kami dan penebus kami. Bantulah kami agar kami mengabdinya dengan kasih, pengorbanan, serta dan kebaktian sebagaimana Engkau lakukan sewaktu Engkau masih bersama Yesus Putra asuhmu. Santo Yusuf, terimalah salam kami sebagai anak-anak-Mu. Jadilah pelindung yang setia dan perantara bagi semua orang yang mencintai dan menghormati-Mu. Setelah Yesus dan Maria, Engkaulah andalan kami. Maka kami menaruhkan harapan, keselamatan padamu, dan kami yakin Engkau tak akan meninggalkan kami, hamba-hamba Putra asuh-Mu yang setia ini. Dan semua saja, baik sanak keluarga dan teman sahabat yang dekat dan yang kami kasihi, dan diri kami sendiri, kami serahkan ke dalam doa-Mu. Santo Yusuf yang mulia, pendamping setiap perawan tak bernoda, perolehkanlah bagi kami budi yang murni, sederhana, dermawan, dan penuh pasrah pada kehendak ilahi. Perolehkanlah pula dari hati kudus Yesus Putramu, kesejahteraan rohani dan jasmani, dan terkabulnya wujud khusus kami. Dan akhirnya, karena kasih sayang-Mu kepada Yesus dan Bunda Maria, janganlah tinggalkan kami dalam pergumulan hidup ini, dan khususnya di saat kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Bapa, Terima kasih. dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Grace. Kita masuk untuk renungan akan dibawakan dari Romo ya. Romo Rumanto, silakan Romo. Baik, saya bisa share screen ya. Silakan Mo. Sudah kelihatan? Sudah Mo. Tapi tulisannya belum keluar ya. Baik ya. Tema yang mau kita lihat bersama adalah kasih yang sempurna dari Santo Yusuf. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih,
gambaran atau pernyataan kasih yang sempurna kita temukan di dalam Injil Matius bab 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sungguh yang disampaikan oleh Yesus ini adalah suatu paradoks kehidupan. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita? Apalagi kalau penderitaan atau kesulitan atau sakit hati yang sampai kepada kita melalui mereka, orang-orang yang begitu jahat dengan kita sangat mendalam, maka sangat sulit juga bagi kita untuk sungguh mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Tetapi paradoks ini sungguh benar. Kalau kita diliputi hati yang penuh cinta, hati yang penuh kasih, dan terutama bagi mereka yang menyakiti kita, yang melakukan kejahatan yang besar kepada kita, kita sendiri pertama-tama yang mengalami damai. Pengampunan, penyembuhan, pertama-tama yang memetik buahnya adalah saya sendiri. Lebih daripada kemarahan atau kebencian atau sakit hati yang kita simpan terus-menerus, itu juga yang menyiksa kita. Cinta yang semakin mendalam, kelembutan yang semakin mendalam, kitalah yang pertama-tama memetik buahnya. Nah, Santo Yusuf adalah seorang pribadi, seorang ayah, seorang laki-laki yang sungguh memberikan cinta sehabis-habisnya bagi tunangannya dan juga bagi Yesus di Nazaret. Ya, kisahnya dapat kita baca dari Injil Matius bab 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya sebenarnya bukan suami tetapi tunangannya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ceritanya Maria yang baru bertunangan dengan Yusuf ternyata sudah hamil. Dan Yusuf tahu bukan dia yang menghamili Maria. Dalam kebiasaan orang Yahudi pada zaman itu, seorang perempuan yang kedapatan hamil padahal belum menikah, maka tunangannya harus menceraikannya atau harus menyatakannya, harus mengumumkannya di depan publik. Supaya ikatan pertunangan itu putus, sehingga dia, si laki-laki itu nanti bisa menikah lagi. Dan si perempuan juga tidak ada lagi ikatan pertunangan. Namun selalu bahwa tidak akan ada laki-laki yang mau mengambil perempuan-perempuan yang macam begitu. Dia akan dianggap sebagai perempuan pembawa aib dan selamanya tidak akan pernah ada laki-laki yang mau mengambilnya sebagai istri. Inilah bahaya dan keadaan sulit yang dihadapi oleh Maria. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia memenuhi hukum dan peraturan orang-orang Yahudi, yaitu memutus ikatan tunangan itu, tetapi tidak secara publik, melainkan secara diam-diam. Dan dia menyatakan bahwa dia sudah menjadi suaminya Maria, sekarang mau diceraikan secara diam-diam. Supaya ikatan itu putus, dan juga nanti masih ada laki-laki lain yang mau mengambil Maria menjadi istrinya. Itulah yang dimaksud
dan perwujudan Yusuf sebagai seorang yang tulus hati, sehingga dia rela berkorban, memberikan cinta kasih yang sempurna, menjaga nama baik Maria, menjaga nasib panjang Maria, ya, supaya tidak disingkiri oleh laki-laki yang lain, sekaligus dia tetap memenuhi hukum dan peraturan Yahudi. Ya. Begitu baik, begitu tulusnya Yusuf, begitu murah hatinya Yusuf, masih mau menyelamatkan muka Maria yang kedapatan hamil, dan dia yakin bahwa bukan Yusuf, bukan dia yang menghamili Maria. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, begitu tulus dan besarnya cinta Yusuf, rela mengorbankan dirinya, ya, menanggung kesulitan orang lain, menanggung dalam tanda kutip itu kesalahan Maria, karena dia belum tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, ya, dia rela pasang badan untuk Maria, dia rela mengorbankan dirinya untuk Maria. Ya, tidak menjadi orang yang mencari aman, yang mencari keuntungan, atau sekedar melaksanakan hukum dan peraturan sehingga dia bebas dan merdeka. Ketulusan hati Yusuf, kebesaran hati Yusuf, cintanya yang sempurna adalah rela pasang badan dan mau menyelamatkan Maria yang jelas-jelas sudah bersalah karena sudah hamil, padahal bukan Yusuf yang menghamilinya. Baru nanti dia tahu kalau Maria itu hamil dari Roh Kudus, tetapi sejak awal niat Yusuf adalah menyelamatkan muka Maria. Itulah cinta yang sempurna dari Santo Yusuf untuk menyelamatkan hidup Maria. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, saya sendiri belajar bagaimana membangun diri untuk memiliki cinta yang sempurna dari figur nenek saya sendiri, ya. Sungguh-sungguh bagi saya adalah seorang pribadi yang memiliki juga kasih yang sempurna. Nenek saya ditinggal oleh suaminya yang menikah lagi dengan istri yang kedua. Setelah menikah lagi, beberapa tahun kemudian suaminya itu stroke dan istri mudanya juga tidak bisa bekerja. Nah, nenek saya itu yang kemudian bekerja dan dia yang menanggung biaya entah itu pengobatan maupun biaya hidup sehari-hari di dalam keluarga suami yang sudah punya istri baru itu dan istri mudanya. Bahkan ketika nenek saya dan ibu saya itu pindah ke kota yang lain, ya, hidup terpisah dengan suami dan istri muda dari suaminya itu, beberapa bulan, 2-3 bulan, saya masih sering diajak ke rumah kakek itu, dan kita membawa oleh-oleh, juga kita memberi uang kepada mereka, karena mereka praktis itu tidak memiliki penghasilan yang memadai untuk hidup sehari-hari. Atau si istri muda itu juga kadang-kadang pergi ke rumah kami untuk berkunjung, atau pun juga meminta uang, dan entah itu nenek maupun ibu saya juga memberikan uang kepada si istri muda itu. Bagi saya ini suatu yang paradoks, suatu yang aneh. Bagaimana mungkin orang yang begitu disakiti masih bisa menunjukkan cinta, masih bisa menunjukkan tanggung jawab kemanusiaan bagi suaminya yang sakit, ya, termasuk istri mudanya yang tidak bisa bekerja dan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi.
melihat kembali apa yang dilakukan oleh nenek saya, senantiasa menantang di dalam hidup saya sendiri, bagaimana saya juga bisa memaksa diri atau menuntut diri untuk memiliki kasih yang sempurna. Sebab mencintai, mengasihi secara khusus, mencintai orang-orang yang menyakiti kita adalah lebih memberikan damai dan ketenangan. Sementara kemarahan atau sakit hati atau kebencian sungguh akan menyiksa diri kita sendiri. Hari ini dari Santo Yusuf kita mohon agar cinta yang sempurna yang dimiliki oleh Santo Yusuf, ya, berani pasang badan, berani menyelamatkan orang yang jelas-jelas dia ketahui di awal itu bersalah, agar kita pun juga bisa mengolah dan kita bisa melangkah sungguh membangun hidup dengan penuh cinta yang sempurna seperti teladan Santo Yusuf sendiri. Amin. Oke, terima kasih Romo, sangat menyejukkan hati ya, contoh dari Santo Yusuf. Oke, kita hari ini ada yang mau memberi kesaksian, itu dari Pak Peter ya, Pak Peter Purawinata dari Singapura. Silakan Pak Peter. Oke, selamat siang, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat malam Romo. Thank you buat kesempatannya untuk memberikan sedikit kesaksian pada malam ini. Pada malam ini saya mau memberi sedikit kesaksian tentang mujizat yang kami sekeluarga mengalami. Ya. Jadi mungkin di background saya datang dari keluarga Katolik sejak kecil, sudah dibaptis, sekolah di sekolah Katolik untuk 12 tahun sejak TK sampai SD, SMA. Kemudian saya pindah ke Singapura untuk bekerja. Kemudian saya menikah, kebetulan waktu itu istri saya background-nya dari keluarga Buddha. Jadi waktu kita menikah, karena kebetulan orang tua saya menginginkan untuk kita kawin di gereja, jadi istri saya convert jadi Katolik, walaupun waktu itu mungkin ya cuma Katolik KTP lah kasarnya. Kemudian fast forward, kita menikah, kita punya anak pertama yang perempuan. Waktu anak saya yang lahir ini, kebetulan dia itu punya alergi yang cukup berat. Jadi waktu itu alerginya mula-mula kita nggak tahu, cuma setiap kali makan itu dia bisa sampai mukanya tuh merah, kadang-kadang malah bisa sampai dia muntah. Kemudian kita bawa dia ke dokter, dan alerginya itu saking parahnya, jadi biasa kan orang kalau tes alergi itu dites apa yang dia alergi. Kalau anak saya itu sampai dites apa yang dia tidak alergi, karena begitu banyak yang dia alerginya, terutama itu untuk terigu gluten. Jadi tepung terigu itu anak saya luar biasa alerginya. Jadi, dan kita juga waktu itu akhirnya baru tahu kalau terigu itu ada di mana-mana, nggak cuma di roti atau di bakmi ya. Jadi kecap itu sebenarnya juga ada gluten ya. Jadi anak saya dulu untuk makan kecapnya nggak bisa. Jadi waktu kecil tuh kita kemana-mana harus bawa makanan sendiri. Makan di restoran itu nggak bisa. Jadi kita dulu kalau lihat ada orang makan di restoran dengan keluarga itu, kita tuh quite envy them. Itu anak saya saking parahnya. Jadi waktu TK aja kalau dia mau main Play-Doh,
Play-Doh itu ternyata kan dibuat dari tepung terigu. Itu jadi kalau dia pegang itu Play-Doh-nya, anak saya itu langsung tangannya tuh gatal-gatal dan merah. Cuman megang Play-Doh aja. Kalau dia mau main itu dia harus pakai sarung tangan sampai. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga kasihan kalau ada pesta ulang tahun juga teman-temannya kue ulang tahun itu kan semuanya rata-rata dari tepung terigu dibuatnya. Jadi kita harus bawa roti sendiri untuk dia. Terus fast forward, waktu dia mulai SD, slightly getting better, right? Tapi yang terigu itu dia tetap alergi. Itu benar-benar yang sesuatu yang membuat dia banyak sekali pantangannya dalam makanan. Itu dia pokoknya kita kalau makan itu mesti benar-benar jaga ini ya. Sampai kita waktu itu mau first communion karena kalau di Singapura untuk komuni pertama itu bukan dari sekolah yang ininya, jadi kita harus daftar kelas katekism. Kita daftarin, kebetulan dia dengan adiknya, kita udah daftarin. Akhirnya setelah 1 tahun sekolah minggu boleh komuni pertama. Nah waktu komuni pertama ini kita baru sadar, hosti itu kan terigu. Gimana caranya anak saya bisa terima komuni pertama kalau dia harus makan hosti yang terbuat dari terigu? Kita bingung. Kita tanya kiri kanan, ada nggak hosti yang bukan dari terigu? Kita tanya. Terus katanya, oh ya ada satu biara dekat gereja kita di Saint Teresa, itu mereka suka bikin hosti yang bukan dari terigu. Oke. Jadi kita mau coba minta ke situ. Jadi kita tanya ke Romo di sini, bisa nggak kita bawa hosti yang bukan dari terigu untuk komuni pertama anak saya. Romo bilang bisa kalau mau. Kita cari-cari, ternyata nggak ada stok. Sedangkan minggu depannya kita udah mau komuni pertama. Kita bingung, gimana ini? Kita bilang ya udahlah, kita ini aja nanti kita bawa obat alerginya. Kita udah siap-siapin. Jadi nanti kalau sampai ini, begitu habis makan hosti, kita langsung kasih obatnya. Nah, waktu hari Minggu itu pagi-pagi kita berangkat, somehow kita lupa. Buru-buru, udah sampai gereja, udah sampai mulai ini, kelupaan hostinya, obat alerginya. Nah, udahlah, kita udah pasrah, udah mau gimana lagi, udah sampai di gereja, udah sampai ini, udah mulai mau misa. So all we can do is just pray. Kemudian komuni pertama, tapi miraculously waktu anak saya terima komuni, dia makan rotinya, nothing happen. Biasa itu dia kalau makan atau ada ini sedikit aja dengan terigu itu dia dalam waktu 5 menit pasti langsung alerginya keluar. Tangannya merah, bisa sampai muntah. Nothing happen. Kita, okay. Right. So, then kita bilang, this is miracle. Tapi, of course, kita juga waktu itu masih ngeyel sih. Ya mungkin udah baik mungkin ya. Jadi sampai rumah, kita coba kasih satu roti putih kecil, secuil. Kasih ke anak saya, sedikit. Begitu anak saya makan, itu jadi rotinya secuil, kita
kasih, kita press itu segede kurang lebih roti hosti itu, begitu anak saya makan langsung alerginya keluar. Kita langsung wow. Kita langsung ingat bahwa benar-benar when anak saya terima hosti itu, emang hosti itu kan waktu dikonsekrasi adalah tubuh Yesus, tubuh dan darah Yesus. Tapi kadang-kadang selama ini kan saya selalu we believe, cuman nggak pernah terbayang pikiran saya bahwa itu benar-benar menjadi tubuh dan darah Yesus, di mana itu bukan terigu lagi. Tapi waktu itu kita mungkin just one off. Jadi minggu depannya kita waktu komuni, we let her happen again. Dan nothing happen again. Sampai setiap kali dia komuni itu benar-benar nggak apa-apa. Nggak ada efek sama sekali. So, dan kita benar-benar bilang, wow, thank God that sejak itu kita, setiap kali kita pergi misa, we got reminded bahwa benar-benar pada saat konsekrasi itu adalah hosti yang telah berubah menjadi tubuh dari Yesus. Benar-benar itu saya menyaksikan dengan diri, dan wah, itu buat kami keluarga adalah bukti yang benar-benar buat kami, di mana di tubuh Yesus itu benar-benar present. Itu bukan lagi roti dari terigu, karena kalau itu roti terigu begitu masuk ke badan anak saya, pasti anak saya akan alergi. Badannya akan bereaksi. Tapi tidak pernah sekalipun waktu anak saya terima komuni itu dia mengalami alergi. Jadi saya benar-benar thankful buat kesempatan and grace that God given to our family, to that we witness that walaupun kadang-kadang dulu kita merasa komuni is just komuni itu, walaupun ya kita tahu itu, tapi itu nggak pernah sing in my mind that it's actually happen until kita melihat dengan mata kepala sendiri, dengan di mana itu anak saya sendiri ini, dan itu benar-benar bukan hosti yang terbuat dari tepung terigu, tapi benar-benar udah berubah wujudnya. Jadi itu sharing saya, di mana sejak itu kalau ada orang bertanya pada saya, how do you know that is Christ's body that we seen during the consecration, right? Dan saya selalu share dengan ini, I don't know about other people, but all I can say is, saya bilang, I witness it, saya menyaksikan sendiri, dan saya bisa kasih kesaksian di mana itu benar-benar suatu mujizat yang terjadi setiap kali komuni itu dikonsekrated. Ya begitu mungkin kesaksian saya untuk tentang anak saya waktu dia komuni, dan sampai sekarang juga is always reminder for us. Mungkin begitu saja kesaksian saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Wow, Pak Peter, makasih banget untuk kesaksiannya, sangat menguatkan kita semua ya. Itulah kekuatan Ekaristi ya. Jadi makin menambah iman kita, makanya ketika kita merayakan Ekaristi, kita akan lebih sungguh-sungguh. Ternyata memang benar-benar Tuhan Yesus itu hadir ketika Ekaristi itu. Ya, sekarang ada tanggapan dari Romo, Mo?
Ya, terima kasih banyak Peter yang sudah berbagi dengan kami semua pengalaman mukjizat Ekaristi yang sungguh-sungguh ya. Pertama kali dulu mendengar kisah ini dari Peter, dan itu yang sekarang juga menjadi jawaban saya kalau saya ditanya oleh orang-orang, khususnya dulu di KKA selalu ditanya dalam tema mengenai Ekaristi, yang saya sampaikan adalah apa yang kita dengar tadi bersama ya. Di luar banyak pemahaman dan pengertian kita mengenai Ekaristi, tetapi apa yang dialami di dalam keluarga Peter, saya juga meyakini bahwa kehadiran nyata tubuh dan darah Kristus menopang kelemahan-kelemahan kita atau menjadi obat bagi kelemahan-kelemahan kita sungguh-sungguh nyata. Terima kasih banyak, Peter. Terima kasih, Romo. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke intensi doa ya. Bu Puspita, silakan Bu, untuk intensi doa yang ingin kita sampaikan ke. Belum di-unmute, Bu. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus kepada gerejamu. Tuhan, berkatilah dan kuatkanlah iman, harapan, cinta, dan pelayanan Paus Fransiskus, para uskup, para imammu, dan para gembala kami, termasuk Romo Justinus Rumanto, agar selalu sehat, sehingga dapat melakukan kehendak-Mu sebaik-baiknya, membimbing anggota gerejamu dimanapun mereka berada. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah para pejabat pemerintahan dunia, khususnya pejabat negara Indonesia dan Malaysia, agar mampu melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, meningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat, mengatasi virus corona di Indonesia dan Malaysia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus untuk mendampingi kami, para panitia dan peserta novena Santo Yusuf ini, agar kami tetap mampu melakukan kehendak-Mu untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, dengan mengikuti teladan Santo Yusuf yang selalu setia dalam tugasnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengenal pikiran diri kami, mengetahui kebutuhan diri kami saat ini. Tuhan, berikanlah kami dan keluarga kami kesehatan yang baik, rezeki yang cukup, sehingga kami dapat berbagi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Tuhan, kami percayakan kehidupan kami, dan kami mau menuruti kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ucapan terima kasih atas kesembuhan Bapak Paus Fabianus dari COVID, dan lindungilah beliau dalam masa pemulihan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ucapan syukur atas kelancaran operasi jantung Francis Kirin Trianuat, cucu dari Ibu Valentiana Susilo di Bangkok, dan mohon perlindungan dalam masa pemulihan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mendoakan jiwa Gregorius Dewanto Aji Wibowo yang telah Kau panggil menghadap-Mu akhir Juni yang lalu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosanya dan memberikan tempat terindah di rumah-Mu. Jagalah selalu Anita istrinya dan kedua anak mereka. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bu Puspita. Kita masuk ke doa penutup ya. Silakan Pak Kunaidi. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami dengan hati yang menyesal karena ketidaktaatan kami, dan dengan iman yang penuh akan kasih sayang-Mu kepada kami menghadap kepadamu. Pandanglah kami, seluruh bangsa Indonesia yang sedang dilanda wabah virus COVID-19. Kami mohon, curahkanlah kasih-Mu atas kami semua. Bentengilah dan peliharalah kami, agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudari-saudara kami yang sakit karena wabah ini, dan berbagai penyakit lainnya. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersama-Mu, dan hiburlah, teguhkanlah, peliharalah iman dan hidup keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon, tuntunlah para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, sipil, TNI, maupun Polri, agar terus berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan segala daya yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus COVID-19 ini, dan dengan mengatasi akibat-akibatnya yang sangat luas. Sertailah dan jagalah para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, dan para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan, merawat yang sakit, mengemudikan yang sudah meninggal, dengan mempertaruhkan kesehatan, bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu, agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabah ini. Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, geraklah seluruh warga bangsa kami untuk terlibat, bersatu padu, dengan cara-cara yang kreatif, mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan bangsa kami dari pusat dan daerah, serta aturan dan petunjuk kesehatan. Tumbuhkanlah di dalam diri seluruh warga bangsa kami semangat kesatuan, persaudaraan sejati, dan kerelaan untuk berbagi, khususnya bagi saudari-saudara kami yang paling bebaskanlah kami dari nafsu hanya memikirkan diri sendiri yang tidak sesuai dengan watak bangsa kami. Sebaliknya, kobarkanlah semangat kesetiakawanan yang telah Kau tanamkan di dalam hati kami sebagai keutamaan bangsa kami. Anugerahkanlah kepada para pemimpin agama kami kebijaksanaan agar mampu mendampingi umat dalam masa yang sulit ini. Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, harapan, kerinduan, keprihatinan, dan kecemasan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya Engkau Maha Baik terhadap kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Jakarta 12 Juli 2021, Kardinal Ignatius Suharyo, Uskupan Agung Jakarta. Oke, makasih Pak Kunaidi. Ini di sini dilihat ada kolektor ya. Bagi yang mau berbagi, silakan nomor rekeningnya tertera di layar kita masing-masing. Dan kami mohon berkat ya, Mo, untuk kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita mengakhiri novena yang kedua ini
novena Santo Yosef dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga, dan orang-orang yang kita doakan senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian novena Santo Yosef yang kedua sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Romanto. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Romo. Selamat malam. Malam. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Yang foto kita foto bersama dulu kali ya. Mau foto bersama dulu? Mungkin share screen-nya bisa di stop sebentar, kita foto bersama dulu. Mau foto bersama dulu? Oke. Ya, mari foto bersama dulu. Mungkin share screen-nya bisa di stop sebentar, kita foto bersama dulu. Wah, telat ya. Oke. Oke ya, kita slide pertama dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya. Telat ya. Oke ya. Selanjutnya. Ya, selesai. Oke, terima kasih. Kita dengarkan lagu penutup dulu ya. Terima kasih Bentar ya. Mo. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Oke, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Ibu Bapak semua. Ya, mari kita naikkan pujian. Terima kasih buat kamu dan kesaksian putri yang menguatkan. Dan mari kita mau naikkan satu lagu pujian, Bapa yang Kekal. Terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pintar saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu, engkau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau
Terima kasih. Terima kasih Bu Patricia, lagu yang bagus ya. Oke, ini ada sedikit pengumuman dari KDV ya. Bagi teman-teman yang ingin melayani dalam acara ibadah dan webinar atau butuh informasi lebih lanjut, bisa menghubungi saya sendiri. Dan selebihnya untuk membaca Alkitab atau ini ya, kita ada komunitas KDV ya, di situ kita bisa membaca Alkitab setiap hari satu bab. Jadi mari kita bergabung, ada kontaknya di bawah, silakan di screenshot, daftarkan diri, kita membaca firman Allah setiap hari. Itu aja mungkin dari, nah ini ada tim pendukung, terima kasih untuk tim pendukung ya, dari Patrol Forum Komunitas Umat Kristiani Indonesia, dan dari KDV sendiri, dan beberapa teman-teman kita yang tertulis di sana. Ya, juga ada teman-teman sponsor ya. Terima kasih untuk semuanya sehingga novena Santo Yosef ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Romo, terima kasih semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Sampai ketemu novena hari ketiganya ya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya, Susan. Terima kasih semua.